pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oh, yes. Tangan kita semua. Tadi Pak Jul sudah kasih ilmu ya. Dapat banyak kan dari Pak Jul? Nah, jadi saya sekian dan terima kasih ya. Tadi judulnya Pak Jul apa sih? Beauty of saya sekarang Beauty on the Beast. Siapa bisnya? Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau kenalan. Tak kenal maka kita kenalan. Ya, saya ini backgroundnya dulu di perbankan, teman-teman ya. Saya 13 tahun di bank, mulai dari bank daerah, bank nasional, terakhir di bank asing. 15 tahun saya di asuransi. Ya, itulah yang merubah hidup saya, teman-teman. Dulu saya ngurusin uangnya nasabah. Ya, uang nasabah saya tuh dulu sebagai RM, Associate Manager, ngurusin uangnya nasabah yang 500 juta ke atas. Tapi saya berpikir, kapan uang saya diurusin? Benar nggak? Kapan saya jadi nasabah private banking, premier, dan suatu bank? Teman-teman mau gitu? Mau kan? Jadi waktu saya di bank itu, saya udah banyak nih jualan produk-produk asuransi, produk Allianz dulu US dollar, produknya AIA, produknya Manulife, ya. Jadi saya itu dulu hobinya tuh ngumpulin koleksi hadiah. Saya tidak bisa ditantang nih teman-teman. Ya. Boleh nggak teman-teman? Ya. Sebelum saya lanjutkan nih, friend, boleh handphonenya disimpan dulu. Kalau masih main handphone, handphonenya jadi milik saya. jadi hadiah ya teman-teman ya. Di sini kita mau ngapain teman-teman? Di sini kita mau senang-senang, bukan mau belajar. Jadi teman-teman, kalau mau senang-senang, coba lihat kanan kiri temannya dengan senyuman. Dengan senyuman. Lihat kanan kiri dengan senyuman. Ya. Oke, ya teman-teman ya. Ya. Tadi sampai di mana? Ya, saya hobinya koleksi hadiah. Saya orangnya tidak bisa ditantang teman-teman. Ya. Jadi waktu saya di bank jualan asuransi, ya, dulu ngumpulin uang itu achieve 500 juta dapat satu tiket ke luar negeri. Ya, dari 1 miliar kita dapat uang 1 juta. Kalau tidak achieve 500 juta, kita bisa berangkat nggak Pak Nurholis? Nggak bisa ya. Kenapa Pak? Tidak sampai target. Kalau kita hanya sampai 400 juta, itu komisinya kemana? Komisi kemana Pak? Kantor. Yang masuk ke suspend account-nya bank itu 55% teman-teman. Jadi dari situlah saya baru sadar dan berpikir, kalau saya langsung ke pabriknya, ya, saya dapat berapa? Mbak Mila, saya dapat berapa? 100% Pak. Hampir benar. Dulu waktu saya tahun 2007 saya gabung di asuransi, itu saya dapat totally 75%. Tahun pertama 30%, tahun kedua 30%, tahun ketiga sampai ke 5%. Jumlahnya berapa? 75%. Kalau kita achieve 1 miliar, kita dapat berapa?
750 juta. 750 juta. Apakah kita bisa keliling dunia? Bisa. Yes. Saya berpikir sampai kapan saya mau menjalankan kerja seperti ini. P17. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, kepala atap pegel, pinggang panas, kepala pusing-pusing, pensiunan penyakitan. Benar nggak? Ya kan? Gaji 7 koma. Tanggal 7 udah koma. Ya kan? Oh memang gaya pakai gas. Kemana-mana diantar pakai mobil. Cuma kita diikat nih. Ada tawaran housing loan, pinjaman perumahan. Ada lagi tawaran car loan, pinjaman mobil. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita nggak keluar-keluar. Ya teman-teman ya. Jadi alasan saya bergabung waktu itu ya, saya mau merubah hidup saya nih. Yang tadi kan bagaimana saya mau jadi nasabah Premier. Alhamdulillah saya tercapai. Ya. Yang kedua, boro-boro dulu saya mau keluar daerah, mikir 2 kali teman-teman. Ya. Akhirnya di asuransi setiap tahun saya bisa keliling dunia 2 kali sampai 3 kali. Udahlah kita jalan-jalan, komisi ditransfer terus kan. Di sini duit kayak bulu, dicukur nunggu lagi, benar nggak? Ya kan? Saya bisa menyekolahkan anak saya di tempat yang terbaik. Saya masukin tuh di Pondok Indah. Di Pondok Indah baru setahun saya keluarin lagi karena adiknya sekolahnya di Cipete, kakaknya di Pondok Indah. Gimana saya mau nganterin kan? Jamnya sama kan? Pilih salah satu, adiknya ke Pondok Indah atau kakaknya ke Cipete. Akhirnya saya keluarin lagi, padahal baru setahun. Karena duit dulu kan, saya beli apa-apa tanpa hutang. Ya, saya punya banyak aset. Saya bisa beli logam mulia teman-teman. Ini saya kasih cerita yang nyata ya teman-teman ya. Saya bisa beli apartemen cash. Saya bisa beli perumahan di komplek MPR Cilandak. Dulu itu bukan lagi segitiga emas, tapi lingkaran emas. Saya beli 650 juta. Lalu saya kasih DP dulu 250 juta. Saya janji 2 minggu lagi melunasin. Dari mana saya dapat pelunasannya? Dari kerja di asuransi. Saya beli 650 juta ya. Saya nggak tinggal di sana, dari ada bangunan sampai bangunannya itu roboh dulu. Tapi karena saya bilang tadi apa, lingkaran emas ya, saya jual 1,7 miliar. Ya, kita kerja di asuransi ini bukannya kita tidak bisa menjalankan passion kita. Kalau uang sudah kumpul sama kita bisa apa aja kan? Kita bisa membantu orang, kita bisa bersedekah, ya, kita bisa jalan-jalan, menyekolahkan anak di tempat yang terbaik, kita bisa beli apapun, benar. Saya beli apartemen di Permata Hijau 450 juta. Saya pakai 4 tahun, saya jual berapa? 850 juta. Oke. Percuma saya kerja di bank, pelajaran saya nggak pakai untuk diri saya dan keluarga saya. Ya. Akhirnya saya sekarang udah punya rumah sendiri. Sekarang udah 3,5 miliar di pasaran. Ya. Jadi waktu saya kerja di asuransi dulu 2007, saya masuk di AXA. Itu memang saya disiplin sama diri saya. Hasil yang saya dapat itu 30% sampai 50% saya tabungin. Buat apa? Buat keperluan diri saya dan keluarga saya. Ya. Nah, teman-teman, kita itu sudah di tempat yang tepat sekarang ini kan. Tadi kan dikatakan sama Mbak Mila,
perusahaannya itu sudah 130 tahun. Benar nggak? Nomor 1 di Indonesia. Ya. Produknya bagus nggak? Bagus dan murah. Kita punya bisnis sistem yang di luar tidak ada, yaitu apa? Blueprint, layar biru, ya. Ada 2 layer, BE dan BP. Kapanpun kita bisa naik jadi BP. Ya. Income kita tidak terbatas di sini, tergantung kitanya mau dapat berapa, benar nggak? Waktu kita banyak nggak sama keluarga kita? Banyak, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman ya, wajar kalau di bisnis ini semangatnya naik turun seperti lilin yang menyala. Tapi untuk mempertahankan semangat itu, kita harus apa? Harus apa Pak? Untuk mempertahankan semangat kita harus apa sih? Harus konsisten. Tapi kita punya komunitas, kita punya acara yang setiap hari jam 9 apa namanya? RMR. Diisi oleh leader-leader yang sukses dan berprestasi. Kita tidak usah susah-susah lagi untuk nabrak sana, nabrak sini. Kita bisa menghemat waktu, tinggal ikutin aja. Apa susahnya? Bisnis ini adalah bisnis copy paste. Kita ada yang namanya R&D, risk money dating, seminggu sekali. Bagi yang berproduksi jangan lewatkan itu. Bagi-bagi angpau. Ya. Kita ada hari Sabtu kelas BP1, BP2, BP3, BP4, BP5. Kita ada AWS, LWS. Ya. Kita ada seminggu sekali dari grupnya Pak Jul Hamdi apa? Duta Wakaf, benar nggak? Sekarang sebulan sekali kita mau ada perkumpulan juga. Jadi komunitas kita syariah ini kita bisa jual personal branding di media sosial. Wah, ini komunitas positif. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kegiatannya ada tuh. Tinggal sekarang kita tanya sama diri kita masing-masing, kita mau berubah nggak? 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang ditentukan hari ini. Kita berada hari ini karena keputusan kita masa lalu. Kalau kita tidak memutuskan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, sekarang ini 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang kita akan begini-begini aja. Jadi hanya orang gila yang ingin hidupnya berubah tapi melakukan hal yang sama. Benar nggak? Siap-siap ya, saya akan ke belakang, saya akan tanya nih. Kalau tidak perhatikan, saya stop ke depan loh. Ya. Jadi apa tadi? Untuk menjaga semangat kita bagaimana? Harus semangat, harus konsisten, harus punya mimpi, punya tujuan, punya visi. Oke. Ya udah, suruh maju. Jadi teman-teman saya ulangi lagi ya. Untuk menjaga semangat kita jangan keluar dari komunitas. Ya, ikuti terus acara-acara setiap hari RMR, RMD, AWS, LWS dan lain-lain. Ada training-training yang ditawarkan. Besok Pak Jul ikut tuh trainingnya, edisi ya Pak. Ya, itu untuk apa? Untuk meningkatkan skill. Bagaimana meningkatkan skill kita? Baik kan? Ready, apa? Ready. Ya. Ready. Meningkatkan skill, ya, meluaskan kapasitas dengan belajar, teman-teman. Vitamin apa? Vitamin leher ke atas. Jangan perut terus lagi terisi, ya kan? Vitamin, gizi, protein, karbohidrat, tapi ini kosong. Yang ada kita males tidur-tiduran di rumah, leyeh-leyehan, ya kan? Tapi kita mau anak-anak kita di tempat yang terbaik. Kita mau rumah mewah, mobilnya segala macam. Cuma kita nggak usaha. Teman-teman tahu nggak teman-teman? Sedekah yang utama itu apa? Saya mau tanya ke Mbak Nia. Sedekah yang utama itu sedekah pada siapa?
100. Jadi ini kepala rumah tangga nih bapak-bapak ya. Sebelum kita sedekah ke yang lain, memberikan makan anak istri kita itu adalah sedekah yang utama. Setuju. Ya, benar nggak Pak Nurholis? Ya. Setuju ya Pak. Jangan disepelekan, ya kan? Kita traktir teman kita makan di tempat yang enak-enak, kita sampai rumah kita marah-marah, nendangin barang-barang semuanya. Ya kan? Pas anak kita minta makan terus. Betul. Ada nggak kayak gitu? Kita bawa masalah kita ke rumah. Kita tidak tinggalkan masalah kita di luar rumah. Ya, kata Rasulullah apa? Manusia yang baik adalah manusia yang memperlakukan istri dengan baik. Benar? Jangan dia sama orang yang gak dikenal nih, dia bermesra-mesraan, lemah lembut. Giliran istrinya kesana, mata lu di mana? Iya kan? Ya. Jadi awalilah dengan rumah tangga, keluarga ini dulu nih, sedekah yang baik, ya, perhatian, peduli dengan pasangan, sehingga terjadi apa? Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan teman-teman, di bisnis ini sudah terbukti juga, klaimnya gampang nggak? Nah, saya mau cerita nih. Kalau perhatikan ya, Ibu Sarifah dan sebelahnya, tolong perhatikan. Nanti saya minta ulang ya cerita saya. Ya, tolong perhatikan. Ya. Saya baru 7 bulan ambil kartu sakti HSCPX. Dulu belum ada HSCPX. Saya ngambil itu untuk apa? Mbak Sri, dulu saya ngambil kartu sakti itu karena lagi musim COVID. Saya bilang sama leader saya, Pak Jul, tolong buatkan saya nih kartu sakti. Kita kan orang lapangan, Pak Jul, banyak ketemu orang. Benar Pak Jul? Itu niat saya. Ternyata dijabah sama Allah. Di bulan Juni, Dibuktikan. Delta kan baru-baru masuk kan. Saya OTG, saya tidak merasakan apa-apa teman-teman. Tapi pas diperiksa saya positif, ya. Di dimer saya, pengentalan darah saya itu naik 4 kali lipat, 2.400. Kalau orang normal kan di bawah 400 ya. Itu bisa menghambat pembuluh darah kita. Ya, akhirnya saya 25 hari di rumah sakit Siloam Mampang. Ya, rumah sakit itu VIP. Saya pikir ruangan VIP itu bagus ya, karena untuk pasien COVID kali ya. Cuma kecil teman-teman. Terus siaran TV-nya cuma ada Kompas TV, TVRI yang isinya berita-berita COVID. Ya kan? Teman-teman tuh bayangin deh, 25 hari cuma ngelihat tembok, ngelihat TV isinya berita-berita COVID. Tapi saya adalah pasien yang paling sibuk. Saya tanya Pak Jo, saya tetap masih ikut meeting. Ya kan? Teman-teman nggak tahu loh saya di rumah sakit, saya lagi di infus, saya tetap ngobrol, saya tetap seolah-olah saya nggak sakit, karena kesembuhan kita adanya di. Kalau kita sakit, kita berpikir, aduh, sedih banget nasib gue sakit, banyak di luar udah pada mati, sehingga tubuh gue nih gilirannya benar nggak? Tapi kalau kita pikiran positif, ya, wah, gue harus berubah. Jam 3:30 pagi saya bangun, saya udah langsung mandi, saya sholat tahajud, saya sholat taubat, saya sholat fajar, sholat subuh, saya banyak ibadah, baca Quran. Ya. Waktu itu saya belum bisa sholat, tapi di tempat tidur, tapi saya mau cepat sembuh. Saya paksakan diri saya kayak orang lumpuh teman-teman. Wah, beratnya minta ampun. Jadi latihannya benar-benar tuh kayak orang-orang tua yang terapi itu jalan. Kalau ngos-ngosan berhenti jangan dipaksa pakai ini. Aduh, begini amat ya saya bilang gitu kan. Setelah keluar karena saya keras ya,
Saya lari pagi, setiap jam 6 saya udah di jantung. Saya lari 1 jam. Saya mau sembuh. Tapi kita hanya berencana. Tuhan punya keputusan lain. Seminggu saya di luar, saya kena post covid dan itu lebih parah. Ya, saya udah sakit waktu mau teman-teman. Nah, saya udah satu-satu, badan saya udah putih dan dingin. Saya minta nafas buatan dari istri saya, anak saya dan adik ipar saya tidak menolong. Saya pikir udahlah, udah selesai. Nggak mungkin saya bisa dibawa ke rumah sakit. Nggak mungkin, udah gak ada waktu saya bilang. Saya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Tapi entah mengapa gitu kan, dipaksa saya dibawa ke mobil, kaca dibuka, udara dari luar gitu ya, itu yang bikin ringan gitu, ikutnya ringan. Saya udah megangin Al-Quran aja teman-teman. Waduh, saya bilang dosa saya masih banyak, anak-anak saya masih kecil-kecil, ya. Jadi untuk menghadapi hidup yang kekal itu, kita harus bawa apa sih? Bunyi bawa amal ibadah, benar. Saya merasa amal ibadah saya dibanding dengan dosa saya, banyakkan dosa saya. Boleh dihitung teman-teman. Kita makan sehari berapa kali? 3. Berapa jam? 4 jam. Taruhlah 8 jam teman-teman ya. Kalau usia kita sampai 80 tahun, kita menghabiskan 20 tahun. Jadi sisa berapa? Sisa 60 kan? Kita akhir balik umur berapa? 17, 20 tahun kan? Berarti udah dipotong lagi berapa? 40. Kita perjalanan ke kantor, balik lagi ke rumah berapa jam? 2 jam, 4 jam. 20 tahun lagi ya, kalau sampai 80 tahun dipotong 20 berapa? 20. Itu kan tadi tidur 8 jam kalau di rumah. Kalau tidur lagi training di pojokan, kalau tidur lagi sholat Jumat tuh dengerin khotbah. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya ibadah kita tuh cuma berapa sih? 1,5 tahun tuh kalau hitung-hitung, dipotong dengan segala macam. 1,5 tahun itu apakah bisa, apakah layak dikatakan kita bisa hidup kekal abadi di surga dengan amal ibadah kita? Bisa? Bisa? Ibu bisa? Bisa? Sampai 1,5 tahun bisa? Oke. Mau nggak saya kasih tahu? Ibu siapa namanya Bu? Ibu Cici mau nggak saya kasih tahu caranya? Mau nggak? Mau ya? Di bulan Ramadan Tuhan menurunkan apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan atau berapa? 83 tahun. Kalau setiap Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, 10 tahun lagi deh kita hidup berapa? 83 kali 10. Itulah keutamaannya umat Nabi Muhammad SAW. Umat zaman dulu tuh ada 950 tahun, benar nggak? Ya kan? Kita rata-rata usia umatnya Nabi Muhammad 63. Tapi amal ibadah bisa kita dapat dari Lailatul Qadar, dari puasa Syawal, itu sama dengan setahun, ya kan? Bisa dengan kita sholat subuh nih, ya, jangan beranjak dari tempat kita sampai subuh, sama dengan umroh atau haji, sempurna, kata Rasulullah. Lakukanlah ibadah itu walaupun sedikit tapi rutin, itu kan? Nah, jadi teman-teman, saya, Pak Jul, teman-teman leader semua di sini ingin mengajak teman-teman untuk apa?
mitigasi akhirat, supaya timbangan kita lebih besar amalnya daripada dosanya. Kita syiar, dia kita wakaf, itu ibadah nggak sih? Orang nih kita datengin, kita syiar, dia nggak masuk, kita dapat pahala nggak? Kalau dia masuk, kita dapat pahala nggak? Dapat nggak? Dimana lagi bisnis yang seperti itu? Kita membantu orang menjadi kontributor kebaikan. Pekerjaannya mulia nggak? Mulia. Nah, dengan kejadian saya hitung-hitungan. Saya orang bank nih kan. Saya hitung-hitungan. Berarti teman-teman, kalau kita resiko kehidupan kita taruhlah 3 miliar, ya, kita ambil polis, bayar preminya berapa persen sih, Mbak Kisma? Ini handphonenya boleh diambil. Jadi gini, resiko kehidupan yang kita hadapi, misalkan penyakit kritis itu 3 miliar, ya, yang kita bayar premi itu berapa persen dari 3 miliar? Saya mau buka ini pikiran teman-teman semuanya. Berapa persen? Yes, Mbak Nia, tepuk tangan untuk Mbak Nia. Jadi teman-teman, apa ya? Namanya kalau di syariah itu kontribusi dasar ya. Kalau di konven namanya premi ya. Premi kita 1% sampai 2% dari 3 miliar itu berapa? Berapa? 3 juta aja. 30 juta. Kita bayar 30 juta dapatnya 3 miliar. Saya bayarnya 1.850.000, 7 bulan. Saya di cover berapa? Saya di cover hampir 500 juta teman-teman. Jadi saya udah membuktikan sendiri, waktu saya di Siloam itu 360 juta, itu Alias yang bayarin semuanya. Saya tidak mikir sedikit pun biaya rumah sakit. Saya percaya pasti Alias akan bayar, benar. Terus saya masuk lagi Pondok Indah 10 hari 100 juta, udah 460 juta. Belum setahun loh teman-teman. Adik saya 2 tahun saya ajak ke sini nggak mau, ya udah kalau nggak mau bisnisnya ambil produknya, saya bilang. Ambil produk. Baru 2 bulan keracunan makanan sama anaknya. Kena berapa? 70 juta. Di cover nggak Bu Eca? Di cover. Dan sehari ada biaya pendamping 650.000 harus habis, harus hangus. Terserah mau makan apa, dia bagi-bagi di rumah sedekah buat orang-orang. Ya? Jadi banyak yang kita dapat di sini teman-teman. Ya, kita bisa income tak terbatas, kita bisa mengumpulkan aset, kita bisa menjalankan passion kita bisa menyekolahkan anak-anak kita di tempat yang terbaik, kita bisa membantu orang, kita bisa bersedekah, kita bisa. Oke? Coba teman-teman, ya, teman-teman semuanya kalau ditanya mau berubah nggak? Mau. Ingin berubah nggak? Ingin. Tapi hanya sekedar mau dan ingin. Giliran disuruh aktivitas mau nggak? Minimal teman-teman 1 minggu 5 kali aja minimal ketemu orang. Jalankan prosesnya. Nggak usah tanya-tanya. Nanti teman-teman akan sampai kepada apa yang teman-teman impikan. Saya sudah buktikan teman-teman, hidup saya berubah 180 derajat. Kan saya sudah bilang, boro-boro saya mau ke Padang keluar daerah, mikir 2 kali, ya. Saya keluar negeri hampir keliling dunia, itu di mana? Di asuransi. Cuma dulu masih jahiliyah, masih conference kan. 2012 saya pulang haji, saya ikuti kajian-kajian. Saya memperdalam ilmu saya, karena bagi saya, walaupun secara materi saya dapat, tapi jiwa saya kosong. Ya, disitulah titik balik saya. Saya ikuti kajian seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Ya, akhirnya hidup ini ternyata
yang namanya dunia ibarat telunjuk kita dicelupkan ke dalam laut, kita angkat, nah itu dunia. Kita dikasih nikmat Pak Ben 50 juta sebulan, ya cuma secelup. Pak Jul punya mobil mewah, apa Pak? Mobil Pak Jul Pak? Tera, itu cuma secelup. Tante Ana punya di Bali punya apa? Villa. Itu cuma Tesla kayak apapun namanya itu cuma secelup. Kalau dibukakan nikmat Tuhan yang sebenarnya, waduh, luar biasa teman-teman. Cuma secelup aja sebegitu. Kita bisa gelap mata, kita bisa banting-banting tulang, benar nggak? Kita bisa stres kalau misalkan nasabah kita nggak closing, benar nggak? Tapi kita tidak stres kalau kita ninggalin sholat. Kita tidak stres kalau kita satu hari tidak ngaji. Kita tidak stres kalau kita tidak sedekah. Benar? Kita tidak tahu. Ini pulang dari sini, saya atau bapak ibu semua yang akan dipanggil. Kita nggak tahu. Benar? Hidup ini panas atau hujan kita nggak ada yang tahu. Kapan pun kita bisa dipanggil. Orang yang sehat aja bisa dipanggil, apalagi yang sakit. Benar nggak? Jadi sudah waktunya teman-teman, apalagi yang usianya 40 tahun ke atas. Kalau dia tidak berubah juga, kata Tuhan, nggak diterima lagi Bapak tuh. Hati-hati, ya kan? Udah dikasih umur sampai 40 tahun, tapi nggak berubah, maksiat masih dijalani juga. Karena apa? Manusia akan dipanggil sesuai dengan apa yang sering dilakukan. Ya kan? Ya, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.